Hai, welcome to Into Care, di mana kita bakal bahas berbagai hal tentang gangguan kesehatan mental dan juga isu-isu kesehatan mental lainnya. So, are you into psycare? Welcome to Psychosis Podcast episode 2. Hari ini kita bakalan bahas tentang delusions. Nah, kalau di minggu lalu, di episode yang lalu kita udah bahas mengenai apa sih psikosis itu dan apa sih halusinasi. Mungkin kita lanjut sekarang ke gejala yang kedua, yaitu selain halusinasi ada juga delusi. Oke, mungkin kita kembali deh refresher sedikit dari materi yang minggu lalu gitu ya Mas ya. Sebenarnya psikosis itu apa, kemudian tanda-tanda orang psikosis selain halusinasi itu kan delusi, itu seperti apa contohnya gitu Mas? Iya, jadi delusi itu kan ada macam-macam. Kita ada kalau ada paranoia, yang kemarin itu kan kita bahas dari halusinasi, ngelihat supir taksi gitu, terus mikirnya macam-macam yang jahat-jahat, habis itu jadi ke arah delusi atau paranoia. Psikosis itu sebagai refresher, berbagai jenis simptom dan terkait simptom positif, simptom negatif, ada halusinasi, ada delusi yang paling umum, tetapi yang lebih nggak umum itu ada anhedonia, yaitu tidak bisa merasa senang gitu, dan berbagai jenis simptom lainnya. Oke, kemarin udah sempat disinggung salah satunya itu contoh delusi itu paranoia gitu ya Mas ya, paranoid gitu. Kemudian mungkin ada lagi contoh yang lain seperti delusions of grandeur gitu ya Mas ya, di mana kayak seseorang tuh percaya, memiliki kepercayaan bahwa misalnya dia tuh punya kemampuan atau talenta yang sangat spesial yang tidak dimiliki orang lainnya gitu ya, yang sangat hebat tapi sebenarnya itu tidak gitu. Misalnya orang percaya banget gitu kalau dia tuh presiden gitu, atau misalnya saya merupakan malaikat yang turun dari langit, atau misalnya saya merupakan jelmaan nabi, atau misalnya punya talenta-talenta yang lain, misalnya kebal akan sayatan, atau misalnya saya dibakar tidak akan terbakar gitu. Walaupun misalnya dia tidak memiliki, tapi dia percaya banget gitu ya Mas ya. Itu salah satu contoh mungkin kalau dari delusions of grandeur. Mungkin kalau contoh-contoh yang lain seperti apa nih Mas? Nah, itu kan delusions of grandeur yang sering banget ya kita lihat di Ya, media massa. Itu itu mungkin yang banyak orang kenal gitu dari jenis delusions. Tapi kalau yang kita ketemu di klinik sehari-hari itu lebih sering delusions of persecution. Jadi paranoia. Contohnya seringkali kalau di sini itu mikirnya ada TNI, preman atau bin atau polisi mengejar-ngejar dia, padahal enggak gitu. Dia lihat mungkin ada tukang nasi goreng di depan, dia lalu menganggap oh itu kayaknya lagi mengintai saya gitu, padahal enggak gitu. um, Delusions of persecution seperti itu yang sering. Kalau di luar negeri ya tentu bukan BIN atau TNI, mereka mungkin lebih ke FBI, mungkin ke CIA, seperti itu. Nah, selain delusions of persecution, itu juga ada delusions of reference. Delusions of reference itu biasanya mungkin orang bilangnya itu nyambung-nyambungin. Jadi dia mungkin ngelihat film, lalu dia lihat film ngomongin tentang mungkin pizza, lalu Nimas mungkin datang ke dia, lalu ngajak dia makan pizza, lalu dia pikir, wah Nimas jangan-jangan ngedengerin saya ya, ngikutin saya terus, jadi saya tahu saya barusan nonton film ada pizza, terus kebetulan banget Nimas ngajak saya makan pizza, berarti Nimas ada mikrofon di rumah saya, atau jangan-jangan nih Mas diam-diam malam-malam pasang chip yang ada di kepala saya gitu. Jadi nyambung-nyambungin gitu. Itu juga
cukup sering di klinik kita, delusions of reference. Kalau di luar negeri itu yang saya tahu kayak di Jerman, itu pemikiran tentang alien, jadi misalnya diambil sama alien, itu cukup sering. Tetapi kalau di Indonesia sejauh pengalaman saya nggak ada yang khawatir tentang alien, alien aman di sini. Oke, mungkin sangat dipengaruhi sama budayanya juga kali ya Mas. Kalau di kita jarang kita ngomongin alien gitu kan. Kalau di sana, mungkin kalau di sini tuh lebih banyak delusions kayak yang tadi ya, yang grandeur tadi, yang mungkin apa namanya jelmaan dari apa, utusan malaikat yang seperti itu ya. Dan kemudian delusions ini mungkin juga kayak bikin orang percaya banget gitu ya Mas ya, walaupun udah dibuktikan enggak ini tuh tukang nasi goreng gitu, ini nggak ngintai kamu gitu. Tapi tetap aja dia percaya banget bahwa si tukang nasi goreng adalah Bin misalnya, contoh-contoh seperti itu ya Mas ya. Iya, iya. Jadi orang itu kalau memiliki delusions beda dengan beliefs. Kenapa dibedakan antara waham dan kepercayaan? Karena kalau waham itu tuh walaupun sudah jelas ada buktinya dan dia tahu itu kayaknya nggak masuk akal, nah dia tetap nggak bisa tidak percaya. Jadi stres dia. Ini buktinya jelas nggak begitu, tapi kok saya tetap percaya, stres jadinya, pusing. Maka dari itu, makanya jadi masalah sehingga psikiater, psikolog klinis masuk ke sini untuk membantu. Oke. Nah, kemudian nih Mas, kan tadi orangnya kalau ada delusi yang seperti itu, ada waham pasti orangnya kan terganggu. Nah, menurut Mas Edo nih, kontinumnya untuk delusi seperti apa nih? Dari yang normal sampai yang mengganggu gitu. Delusi itu kan ada di mana-mana, tidak hanya di skizofrenia. Jadi bisa juga didiagnosis bipolar, diagnosis BPD, dan juga tentu di orang normal seperti kita yang tidak ada diagnosis. Karena dia kan sejenis simptom. Nah, secara spektrum, delusi yang normal itu mungkin sesuatu yang tidak begitu sering muncul. Jadi kita kalau lagi bekerja begini, lagi berkegiatan, lagi ngobrol, itu delusinya kita misalnya tentang mikrofon, ada mikrofon di mana-mana, itu nggak mengganggu kita, tetap bisa ngobrol aja. Jadi kalau sudah klinis, sudah sangat mengganggu delusinya, itu dia nggak bisa ngobrol, nggak bisa makan, nggak bisa mandi, nggak bisa keluar. Karena ya banyak ide-ide delusi itu yang menghambat dia untuk berfungsi, untuk melakukan fungsi sehari-hari, untuk makan, minum, mandi, kerja, bersosialisasi, itu sampai masuk kemana-mana. Nah itu sudah parah. Tetapi kalau ada dikit dan tidak mengganggu fungsi, ya itu ya biasa saja. Oke, jadi kita perlu tahu juga kayak seberapa itu ganggu gitu ya Mas ya. Seberapa itu mengganggu orangnya gitu. Oke. Kemudian mungkin tentang psikosis ini gimana nih Mas? Apakah yang berkelanjutan itu psikosis yang berkelanjutan itu termasuk umum nggak sih Mas di kalangan masyarakat? Psikosis yang berkelanjutan, umum atau tidak? Kalau kita bilang umum itu kan berarti kita ngomong tentang psikosis berkelanjutan berarti skizofrenia. Kalau skizofrenia kita tahu prevalensinya itu kurang dari 1%. Jadi tidak banyak. Tetapi dibilang tidak banyak juga 1% dari populasi Indonesia kan 280 juta. 1% juga 2,8 juta. 2,8 juta itu termasuk kota yang cukup besar, kayaknya lebih besar dari kota Depok deh. Jadi dibilang jarang, sedikit, juga susah kalau lebih banyak daripada orang Depok di Indonesia gitu. Oke, mau dibilang umum tapi prevalensinya 1%. Mau dibilang 1%. Tidak umum tapi cukup banyak gitu ya kalau dilihat dari jumlahnya. Oke. Nah, tapi mungkin nanti kita bisa nih bicarain lagi apakah kalau psikotik itu udah pasti skizofrenia gitu kan.
Karena kan masih banyak nih Mas miskonsepsi mengenai apa sih sebenarnya psikotik, kayak psikotik, gejala psikotik, skizofrenia ini bedanya apa nih semua gitu. Mungkin nanti kita bisa bahas itu, kita bisa meluruskan itu di topik kita di next part gitu ya Mas ya. Jadi silahkan buat teman-teman langsung aja nanti nonton next video kita. Jangan lupa klik like, comment menurut opini kalian tentang apa yang baru kalian dengar, dan juga jangan lupa klik subscribe bersama dengan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu video konten terbaru kita. Thank you for today. Bye.